Halo teman belajarku, di video ini gue mau ngebahas soal SIMAK UI 2018 kode 415. Dan seperti biasa, link soal ada di deskripsi, cek sendiri. 46. Suatu ion dari atom X dengan nomor atom 24 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d3. Ion tersebut adalah berapa min atau berapa plus muatannya? X meratom 24. Nah, ingat nomor atom ini menyatakan jumlahnya proton atau sama dengan elektron ketika atom itu nggak bermuatan. Berarti protonnya 24, elektron juga 24. Nah, sedangkan di konfigurasi elektron ini ada berapa elektron totalnya? Kita hitung ya. 2, 2, 6, 10, 2, 6, 3. Totalnya 21. Atom X normal, elektron 24. Ternyata di sini 21 doang nih. Berarti si ion ini dia udah ngelepasin 3 elektronnya. Nah, X yang melepas 3 elektron disebut dengan ion X3+. Plus ini menyatakan melepas elektron. Kalau 1 plus ngelepasin 1 elektron, plus 2 elektron, plus 3 atau 3 plus ngelepasin 3 elektron. Kalau min artinya menerima elektron. Jadi jawabannya yang E. X3 plus karena melepaskan 3 elektron. Next, 47. Diketahui X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa XH4, YH3, dan H2Z. Nomor atom X, Y, Z masing-masing adalah 6, 7, dan 8. Pernyataan yang paling tepat. Oke, A, B, C ini bilang lebih polar, D bilang paling polar, E bilang paling enggak polar. Oke, aturannya aja. Makin banyak PeB, maka suatu senyawa makin polar. Nah, berarti kita tinggal cari aja mana sih yang PeB-nya paling banyak, itu yang paling polar. Nah, diketahui nomor atom nih, X, Y, Z, 6, 7, 8. Kita bikin konfigurasinya dulu, karena dengan ngerti konfigurasinya, kita tahu elektron valensi, dan elektron valensi nanti sama ikatan yang akan menentukan ada PeB atau enggaknya. Mulai dari X, 6, 2, 4. Elektron valensinya 4. Y, 7, 2, 5. Elektron valensinya 5. Z, 8, 2, 6. Elektron valensinya 6. Kita buat dari XH4. X punya 4 elektron valensi. Dan dia ngikat 4 atom H. 1, 2, 3, 4. Berarti pas dong, nggak ada PeB-nya? Iya. Dan karena nggak ada PeB-nya, maka XH4 ini adalah senyawa yang non-polar. Lanjut, YH3. Y ini punya 5 elektron valensi. Berikatan sama H sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Berarti masih ada dong elektronnya. Masih ada 2 elektron. Ini sebagai satu pasang elektron bebas. Dan karena ada 1 PeB, senyawa YH3 adalah senyawa yang polar. Lanjut lagi. H2Z. Z punya 6 elektron valensi. Dipakai berikatan sama H sebanyak 2 aja. Padahal dia harusnya punya 6 nih. Masih ada dong 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga sebagai 2 pasang elektron bebas.
Ini lebih banyak nih PeB-nya. Jadi di antara tiga ini, inilah yang paling polar. Karena makin banyak PeB, makin polar. Jadi urutan dari yang paling polar adalah H2Z, kemudian YH3, kemudian XH4 yang enggak polar. Jawabannya adalah yang C. H2Z lebih polar dibanding XH4. Oke, next 48. Senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen berlebih, menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon tersebut adalah, reaksi pembakaran. Hidrokarbon itu gue misalin CXHY ya. Soalnya di sini cuma mengandung C sama hidrogen aja, nggak ada oksigen atau unsur yang lain. Tulis CXHY. Dibakar pakai oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksidanya 44 gram nih. 44 gram. Uap airnya 13,5 gram. Kita mau cari ini X sama Y-nya berapa? Stoikiometri seperti biasa, kita selalu gunakan konsep mol. Mol itu gram per mR. Nah, CO2. Ingat AR-nya C itu 12, ARO itu 16. AR yang wajib dihafal. ARH 1, C12, N14, O16. Berarti kalau CO2 44 ya. 44 per 44 sama dengan 1 mol. H2O 18 ya. 13,5 per 18. 0,75 mol. 0,75 ini sama aja 3 per 4. Berarti kalau kita bikin perbandingan nih, 1 banding 0,75 akan sama dengan 4 banding 3. Nah, padahal perbandingan mol itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Berarti koefisiennya CO2 di sini 4, koefisiennya H2O di sini 3. Berarti kalau karbon di kanan ada 4, karbon di kiri juga harus 4. Kalau hidrogen di kanan 6, 3 kali 2, hidrogen di kiri juga harus jadi 6. Nah, ini dia. Berarti senyawanya adalah C4H6. B jawabannya.